Sorotan publik terhadap Dwi Sasetia Ningtyas ternyata belum surut dan diskusi tentang beasiswa negara kembali memanas. Di tengah polemik itu, seorang netizen yang budiman dengan akun Joyskin ikut menyoroti kontribusi Tasya Kamila sebagai penerima LPDP. Ia mempertanyakan, apakah indikator keberhasilan awardee cukup diukur dari aktivitas publik figur seperti sosialisasi, kampanye lingkungan, dan jumlah jangkauan audien? Menurutnya, ukuran kontribusi seharusnya berbasis dampak nyata yang terukur bagi masyarakat, bukan sekedar exposure atau jumlah pengikut di media sosial yang terlihat impresif di permukaan. Dengan membedah daftar kontribusi Tasya, netizen yang berbakti tersebut menilai banyak program masih terasa seperti rangkaian kehumasan tanpa parameter hasil yang jelas. Ia lalu membandingkannya dengan sosok penerima LPDP lain yang membangun aplikasi edukasi matematika untuk anak usia dini sebagai contoh kontribusi konkret dan berkelanjutan. Melalui perbandingan itu, publik diajak lebih kritis membedakan antara popularitas dan pengabdian nyata yang memberikan manfaat terukur bagi pembangunan bangsa. Let's talk about this. Why is this wrong and why is this so controversial? Jadi pertama-tama baik yang bilang kenapa artis ikut LPDP itu gue sebenarnya bodo amat. Karena LPDP itu beasiswa untuk orang berprestasi dan untuk orang-orang yang mau mengabdi ke Indonesia. Jadi siapapun boleh ikut, termasuk artis, asal dia berkontribusi dan berprestasi. Itu dulu ya. Sekarang kita lihat, dia udah menggembor-gemborkan kontribusinya dia, kita baca satu-satu ya. Menjadi jembatan antara pemerintah, policymaker, dan publik dalam kapasitas sebagai figur publik. Okay, so you're basically an influencer. Tetap aktif sebagai duta lingkungan hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup, terlibat dalam berbagai program edukasi lingkungan baik offline maupun online, hosting podcast, hingga menjadi Dewan Pertimbangan Kalpataru. One thing I don't understand is, duta lingkungan hidup itu ngapain? You don't have any measurable achievement. KPI-nya apa dan nggak bisa dihitung. Duta lingkungan hidup tuh efeknya apa? Bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai beragam program pemerintah. Sosialisasi, I think anyone can do that. Beberapa kementerian dan lembaga yang telah bekerja sama, oke, dia listin semuanya kementerian-kementerian. Oke, jadi maksudnya, so you work with kementerian, so what? What is your impact? Nih yang paling kontroversial, melakukan gerakan akar rumput, grassroots movement untuk keberlanjutan melalui Yayasan Green Movement Indonesia. Membagikan berbagai materi edukasi melalui sosmed hingga memberikan materi itu semua orang bisa. Cuma aku sempat lihat komennya dia bilang dia pakai ilmu yang dia dapat dari universitasnya untuk materi-materi ini, si gerakan akar rumput ini. Tapi nggak dijelasin lebih lanjut, kita baca dulu ya. Membentuk komunitas peduli lingkungan dengan lebih dari 500 volunteers. So what? You have 500 volunteers, what do they do? Komunitasnya ngapain? Achievementnya apa? Berkolaborasi dengan FMCG untuk menghadirkan drop box sampah kemasan, kayak Sociala, Waste for Change, berkolaborasi dengan berbagai organisasi untuk program carbon offset, circular economy, reboisasi, dan menanam mangrove. Ini kayak review CV ya sebenarnya. Jadi achievementnya tuh apa? Misalnya dia bilang nih, reboisasi dan menanam mangrove. Di mana menanam mangrove-nya dan reboisasinya udah berhasil berapa lama? Nih coba baca deh ya. Memberdayakan pemuda Indonesia melalui talk show, seminar, workshop di bidang pendidikan, lingkungan hidup, dan kesehatan. Telah menghadiri lebih dari 100 acara. Oke, memang public figure sih ya. Nih, baca lagi. Mengunjungi setidaknya 50 universitas dan sekolah di Indonesia dan menjangkau lebih dari 10.000 pemuda Indonesia. Jadi, 10.000 pemuda Indonesia ini ngapain? Setelah Tasya jangkau, mereka ngapain? Apa impact-nya untuk Indonesia? Kalau misalnya menghadiri acara sebagai pembicara, semua public figure bisa hadir sebagai pembicara, nggak harus ikut LPDP. Tapi impact-nya apa? 10.000 ini tuh apa? Melalui sosmed, kerap membagikan tips, that's anyone can do that.
sempat menjadi pengajar untuk sebuah platform pendidikan online, mengajar geografi atau lingkungan dan bahasa Inggris untuk tingkat SMA. Oh ya? Ngajar di mana? Berapa lama? Setahun? Atau sempet doang 1 bulan? Di mana sih ini ngajarnya? Kita nggak tahu loh. Berperan aktif dalam industri kreatif Indonesia dan melestarikan lagu anak Indonesia. Apa kabar bersama Rasya yang dirilis 2003 mencapai lebih dari... Ini jujur ini nggak ada impactnya sama sekali sih buat Indonesia. Buat yang poin ini ya. Menggunakan platform sosmed untuk membagikan informasi seputar parenting, kembang anak, dan kesehatan demi mendukung generasi emas. Anyone can do that, girl. Anyone, literally anyone can do that. Gak harus ikut LPDP. Kalau misalnya Kak Tasya merasa kontribusi itu cukup, kita bandingkan ya sama penerima LPDP yang lain yang menurut aku sangat-sangat berkontribusi. Ini dia, namanya Kak Galih. Kenapa Kak Galih menurut aku sangat-sangat berkontribusi untuk Indonesia? Kita baca ya, sama-sama ya. Terima kasih buat diskusinya teman-teman setelah pulang dan jadi guru SD negeri selama 4 tahun. Saat ini aku dan Word di LPDP lainnya membangun aplikasi belajar matematika untuk anak usia 4-14 tahun yang mendorong pemahaman konseptual dan penalaran logis. Bisa dicoba gratis. Poinnya, untuk anak-anaknya ya. Gitu. Tahu kan apa bedanya yang tadi Kak Tasya Kamila lakukan sama Kak Galih ini lakukan? Bayangkan bedanya? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dulu itu aku bertanya-tanya, kenapa Tasya Kamila itu di badmouthing sama netizen, sama orang Indonesia tentang award LPDP-nya. Dan ternyata, pernyataannya dia yang tidak pernah ditanyakan atau diberikan 2 tahun setelah dia menyelesaikan LPDP dan pengabdiannya di Indonesia, itu dirilis oleh dirinya sendiri. Dari sini aku bisa melihat, oh ini loh, kenapa netizen, orang-orang Indonesia itu badmouthing dia. Semua poin-poin yang dia berikan di statement dia ini, itu sama sekali nggak pakai smart method. Dalam artian tidak terukur, tidak result oriented. Ya kasarnya itu anak SMA pun bisa bikin kayak gini gitu loh. Nggak perlu lulusan Columbia S2 dari LPDP. Contohnya satu ya, berkomitmen untuk pulang. Itu udah kewajiban, nggak perlu bikin statement kayak gini gitu. Pulang itu kewajiban kamu. Jadi itu bare minimum. Melakukan gerakan akar rumput dengan bikin Green Movement Indonesia, membagikan materi edukasi melalui sosial media hingga workshop bla 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 bla. Oke, KPI-nya apa? Hasilnya apa? CTR-nya gimana? Engagement-nya gimana? Membentuk komunitas peduli lingkungan dengan lebih dari 500 volunteer. Iya, hasil dari volunteering ini apa? Apa impact-nya? Buat Indonesia itu apa? Hal yang kayak gini itu nggak dijelaskan gitu. Daripada kamu bikin poin yang sebanyak ini, mending bikin 1, 2, atau 3, tapi bener-bener pakai smart method. Terus aku lihat ini kan, dia bikin ini kan, Green Movement Indonesia. Kalian tahu apa yang aneh? Postnya itu tahun 2022, setahun lebih cepat daripada pengabdiannya dia. Jadi pengabdian buat Tasya Kamila ini ya cuman formalitas aja gitu loh. Nggak ada sustainability-nya, nggak berkelanjutan. Udah nganggur ini, akun ini, nggak ada kehidupan. Anyway, sebenarnya aku expect lebih tinggi dari seorang lulusan S2 Columbia ya. I mean like, sekarang tuh udah 2026, ada namanya ChatGPT. Kalau kamu nggak bisa merangkai kata, kamu kesulitan merangkai kata, bikin aja kalimat yang kamu inginkan dengan semua data dan fakta, lalu minta ChatGPT untuk nge-rephrase pakai smart method. Itu udah paling gampang. Nanti kamu analisa sendiri, kamu rephrase sendiri pakai bahasamu supaya lebih membumi. Karena itu tujuannya, ada manusia itu, membumi. Jangan ngomong aja loh, gimana contohnya? Oke, aku kasih contoh ya. Nah, karena baseku adalah digital marketing, aku akan merujuk pada materi edukasi melalui sosial media ya. Dari sini kita bisa ngelihat berapa engagement rate dari akun itu, followersnya, berapa persen account growth-nya setiap bulan. Itu tuh harus dicantumkan, karena itu yang penting gitu loh. Bagaimana suatu sosial media itu bisa berpengaruh, ada impact-nya buat hal-hal yang dia lakukan. As simple as that. Ini kan lagi rame kasus-kasus LPDP-an lah ya beritanya ya, udah pada tahu lah ya, dan itu udah lah ya, maksudnya udah dihujat satu Indonesia. Tapi aku tuh baru scroll TikTok lagi, so aku baca banyak artis yang katanya dibiayain oleh si LPDP ini. Hah, aku tuh sampai yang dikirain mah modal sendiri gitu, duit sendiri. Terus kayak nggak tahu ya, terus kayak foto-foto kelulusan gitu di luar negeri dengan latar belakang kampus yang keren-keren, Ivy League lah segala macem, Harvard, apalagi tuh pokoknya kece-kece gitu ya. Kirain mah duit sendiri gitu, maksudnya dia
cakep ya, maksudnya udah artis, terus tetap mementingkan pendidikan, sampai kuliah-kuliah ke luar negeri, keren banget gitu, pokoknya panutan. Dan itu duit rakyat juga. Ya ampun, kayak baru tahu sih bener serius deh. Aku tuh baru tahu dan aku tuh kayak shock abis, kirain mah duit sendiri dari hasil dia kerja ngartis gitu ya, modal sendiri, uang sendiri, bangga gitu kuliah di luar negeri, dia posting gitu. Oke gitu ya. Ternyata dibiayain sama negara. Ya boleh lah, maksudnya kirain mah negara itu mungkin kasih kayak maksudnya kayak oke lah disupport oleh negara dengan surat jaminan atau guarantee kalau apalah, pokoknya yang mempermudah supaya mereka diterima gitu di kampus-kampus itu dan bisa hidup di sana gitu, bisa kuliah dengan baik di sana. Ternyata duit rakyat juga, aku baru tahu.